Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Surya Paloh yang menggelar pertemuan dengan seluruh anggota fraksi Nasdem DPR RI di Nasdem Tower. Dan ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Apakah ini hasil pertemuan di London ya antara Surya Paloh dan Luhut yang tentu saja menghasilkan deal-deal, salah satunya adalah uh, mendukung Jokowi sampai selesai. Bagaimana selanjutnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Sesuai yang dilansir oleh suara.com, instruksi Surya Paloh di tengah panasnya isu reshuffle Menteri Nasdem, dukung Jokowi sampai selesai. Suara.com, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, sekaligus memerintahkan seluruh anggota fraksi Nasdem DPR RI untuk melakukan hal serupa. Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP Partai Nasdem Charles Mekiansah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta mengatakan hal tersebut dikemukakan Surya Paloh dalam pertemuan dengan seluruh anggota fraksi Nasdem DPR RI di Nasdem Tower, Jakarta, Senin. Pak Surya tegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin hingga selesai dan memerintahkan seluruh anggota fraksi Nasdem DPR RI melakukan hal serupa di komisi maupun AKD alat kelengkapan dewan lainnya, ujar Charles. Selain membahas mengenai dukungan terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pertemuan yang rutin diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem setiap tahun itu, Surya berpesan agar fraksi Nasdem memperjuangkan pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Menurutnya sistem proporsional terbuka lebih demokratis dan berkeadilan bagi rakyat. Pak Suryo tetap memberi dukungan penuh terhadap sistem proporsional terbuka dan menolak sistem proporsional tertutup, ujar Charles. Charles mengatakan pertemuan yang membahas banyak isu aktual itu menyinggung persoalan perkembangan eksternal dan internal Partai Nasdem. Charles menyampaikan perkembangan politik tanah air saat ini yang terus berkembang sehingga membutuhkan komunikasi yang baik antara DPP dan fraksi Nasdem agar mereka dapat seirama dalam mengambil kebijakan. Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai karena harus satu komando, ucap Charles. Adapun sejumlah pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Wakil Ketua Umum Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rowe, Sekretaris Fraksi Nasdem Syan Mustafa, dan beberapa elit partai seperti Lestari Murdijat, serta Rahmat Gobel. Iya, sobat sekalian, itu ya, rapat ya, pertemuan yang digelar oleh Surya Paloh untuk menegaskan kepada mengkomandoi fraksi Nasdem yang ada di DPR ya, di Nasdem Tower ya, bangunan yang luar biasa, dan juga agar senantiasa mendukung Jokowi sampai selesai. Dan ini terlihat seperti menjalankan deal-deal yang sudah terjadi ya, yang ada ya, pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan di London ya, dan sudah bisa ditebak bahwasanya ketika politisi itu bertemu, nah pertemuannya itu apa kebetulan direncanakan, dan deal-deal itu pasti akan muncul, diantaranya tentu saja pasti menguntungkan kedua pihak. Nah, kalau kita melihat posisi Nasdem saat ini memang seperti berdiri dua kaki ya, dan di satu sisi mendukung berdiri di koalisi istana, dan kaki kedua tentu saja mendukung
arah perubahan dengan dukungan di luar keinginan koalisi istana dengan mendeklarasikan Anies Baswedan yang dipersepsikan sebagai persepsikan sebagai aktor oposisi ya sekaligus antitesis dari Jokowi. Dan memang gonjang-ganjing tentang Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan yang merupakan tidak sesuai dengan keinginan istana agak membuat tentu saja koalisi istana itu ya sedikit dalam tanda kutip gregetan ya dengan mencalonkan di luar keinginan istana. Ya kita ketahui istana tentu saja ingin melanjutkan rezim yang sudah berjalan ini dengan menunjuk sang pangeran istana yaitu Ganjar Pranowo. Atau ya kalaupun tidak bisa memilih opsi yang lain yaitu Prabowo yang dilihat sama-sama loyal dan dianggap bisa melanjutkan kebijakan ataupun keinginan dari rezim Presiden Jokowi. Nah, tentu saja kita sebagai civil society hanya bisa melihat ke permukaan saja antara pertemuan di London antara Luhut dan juga Surya Paloh ya. Banyak spekulasi terkait pertemuan itu sendiri ya, apakah kebetulan bertemu atau kebetulan direncanakan. Tapi kalau kita melihat pragmatisme partai ya dengan adanya kesibukan ketua umumnya dan masing-masing pasti ya terlihat ini pasti direncanakan. Nah, yang kedua adalah kira-kira deal-deal apa yang diambil dari kedua belah pihak. Di satu sisi terlihat Nasdem yang sudah jelas main di dua kaki, di satu sisi Luhut yang membawa pesan dari Presiden Jokowi. Pastilah deal-deal itu menguntungkan ya, mengingat ini adalah sudah mendekati panasnya tahun politik, mendekati pendaftaran capres ya, calon presiden di 2024 yang dilakukan Oktober 2023 pun juga setelah itu kita sudah akan memasuki panasnya tahun politik yaitu pemilu itu sendiri Februari 2024. Nah, dengan sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang cuma 1,5 tahun, praktis ini ya di awal 2023 sampai akhir 2023 praktis partai-partai itu sudah melihat ya pelan tapi pasti Presiden Jokowi akan ditinggal para pengikutnya termasuk dari kekuasaan ataupun koalisi istana. Nah itu bisa dilihat misalnya terkait isu sistem pemilu yang akan dipakai antara proporsional terbuka dan tertutup itu juga sudah terjadi perbedaan pendapat yang sangat signifikan di dalam dan kita ketahui hanya hanya PDIP saja yang setuju untuk proporsional tertutup diikuti dengan PBB ya Partai Bulan Bintang yang dibesuti oleh Yusril Iza Mahendra. Tentu saja kita juga pasti agak ada deal-deal ya karena tidak ada no freelance, tidak ada makan siang gratis. Dari sistem pemilu yang sudah ada perpecahan seperti itu, ini adalah tanda bahwasanya setiap ataupun power dari Presiden Jokowi sudah mulai luntur dan sudah mulai hilang. Kita ketahui ya beberapa hari yang lalu ketika HUT PDIP ke-50 sudah disentil tegas oleh ketua umumnya yaitu Megawati terkait kinerja petugas partainya yaitu yang sering disebutnya yaitu Presiden Jokowi terhadap isu-isu yang membuat telinga itu panas ya. Misalnya tentang isu 3 periode yang terus-menerus dikampanyekan baik itu oleh lingkar istana ya
dengan berbagai macam data, misalnya big data yang saat ini ya belum juga dibuka tentang kebenarannya. Dan dengan adanya ketegasan dari Ketua Umum PDIP untuk tidak melanjutkan kampanye 3 periode, ini juga menjadi red alert bagi istana sendiri yang ingin memajukan ataupun mendukung ya perpanjangan masa jabatan dengan 3 periode ini. Pun juga terus menerus ya dalam tanda kutip disentil ya kanan kiri Presiden Jokowi dengan posisinya sekarang yang dianggap kasihan deh dalam tanda kutip kalau tidak ada PDIP. Jadi satu hal ya, hal-hal yang esensial itu juga, substantif itu jarang diucapkan, justru ya kritik kepada petugas partai sendiri dan itu dipublis. Kita ketahui yang hadir dalam HUT ya, HUT PDIP yang ke-50 hanya internal saja. Tapi kenapa harus dipublish? Dan substansi yang terlihat ke publik adalah bagaimana ketua umumnya itu memarahi ya petugas partainya sendiri. Dan kita ketahui dengan apa yang istilah dari Rocky Gerung seperti yaitu bebek lumpuh itu sudah mulai terlihat dan itu cepat atau lambat akan terjadi. Partai pendukung pemerintahan itu pasti akan satu demi satu akan meninggalkan Presiden Jokowi dan hanya menyisakan ya segelintir orang yang tetap setia, dan yang tetap setia itu pasti dengan kepentingannya sudah selesai pasti juga lama-kelamaan akan meninggalkan Presiden Jokowi. Jadi ya ini pelajaran bagaimana kekuasaan yang pasti akan berakhir itu janganlah bersikaplah yang adil gitu ya, bersikaplah yang bisa dalam hal ini sebagai presiden dan juga pemerintah ketika tugasnya benar-benar memberikan untuk ya mengakomodasi kepentingan rakyat, maka itu tidak akan pernah ditinggal oleh rakyat. Dan meskipun partai politik sudah ada tanda-tanda akan cabut ya, bagi pemerintah yang setia dan terus-menerus memperjuangkan kepentingan rakyat akan terus ya mendapatkan legasi yang baik dengan dukungan terus dari rakyat. Tetapi saat ini ketika kebijakan Presiden Joko Widodo yang kita lihat jauh dari mengakomodasi kepentingan rakyat ya, dengan keluarnya Perpu Ciptaker ya yang tentu saja banyak merugikan kaum buruh, pun juga sebelumnya tentang kebijakan kenaikan harga BBM yang sudah ditentang ya, dan juga penilaian dari pengamat yang seharusnya tidak perlu, itu juga menandakan bahwasannya pertama ya prinsip demokrasi kedaulatan dari rakyat itu sebenarnya adalah utopis, yang ada adalah kedaulatan di tangan oligarki. Dan saat ini kita jelas ya dengan adanya tahun politik yang sudah dekat, sudah ada deal-deal politik yang sudah terkuak, yaitu meskipun menyisakan sedikit waktu yaitu satu setengah tahun dari pemerintahan Presiden Jokowi, ini sudah diinformasikan akan tetap mendukung Presiden Jokowi hingga selesai. Kita tidak tahu deal-deal apa yang ada setelahnya ya, dan ini semuanya pasti akan ada yang namanya balas jasa ataupun barter ya, karena tidak ada makan siang gratis. Dan kemudian ya apa deal-deal selanjutnya yang kita khawatirkan? Tentu saja dengan adanya sisa power yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, justru ya yang kita khawatirkan dan para pendukung Anies Baswedan khawatirkan adalah menarik dukungan ya dari Nasdem kepada dukungan dari ke Anies Baswedan, sehingga satu faktor yang menimbulkan Anies Baswedan itu gagalnya pres ya. Kita tidak tahu ya, tetapi kalau kita melihat rekam jejak Surya Paloh ya, tidak akan separah itu meninggalkan
prinsipnya yang sudah disampaikan di media akan tetap setia, dan juga kalaupun ya sampai meninggalkan dukungan kepada Anies, itu justru akan berefek negatif pada suara Nasdem ke depan ya di 2024. Kita tunggu saja ke depannya ya, semoga semuanya menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.